Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Masuk dari Foto Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda yaitu keterampilan dasar belajar menghipnotis. Oke, judulnya adalah keterampilan dasar. Jadi ilmu hipnotis itu adalah suatu bentuk keterampilan. Maka supaya Anda nanti bisa, Anda harus mengasah keterampilan ini supaya nanti Anda selekasnya bisa menguasai kemampuan ilmu hipnotis ini. Dan juga jika Anda menjadi orang yang rajin mau belajar, tentu Anda akan menjadi seorang ahli hipnotis. Ya teman-teman, jadi buat Anda pemula, video ini cocok buat teman-teman yang ingin belajar tentang ilmu hipnotis. Namun tidak menutup kemungkinan buat Anda yang sudah bisa menghipnotis dan ingin mendapatkan kemampuan lanjutan, ada baiknya juga Anda bisa menyimak video ini. Langkah awal bila Anda ingin menjadi seorang penghipnotis atau Anda belajar ilmu hipnotis, Anda harus menguasai teorinya. Anda harus belajar cara-caranya, karena ini adalah sebuah keterampilan, sebuah keilmuan yang memang harus Anda mengerti tata caranya. Umumnya ketika Anda mulai belajar hipnotis, Anda harus memilih orang yang tepat untuk dilakukan proses hipnotis. Istilahnya Anda harus memilih subjek atau objeknya, tepatnya adalah orang yang ingin Anda hipnotis. Ada beberapa ciri yang biasanya bisa nampak dari luar. Artinya kategori ini adalah orang yang mudah dihipnotis. Yang pertama adalah orang yang sering kesurupan. Nah, ini juga kategori orang yang mudah dihipnotis. Selanjutnya adalah orang yang latah. Nah, ini juga kategori orang yang gampang dihipnotis atau orang yang sering belajar tentang supranatural, tenaga dalam, pernafasan, meditasi, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk golongan ciri-ciri orang yang mudah masuk kondisi hipnotis. Oke, itu adalah secara umum. Selanjutnya adalah Anda harus belajar tentang teknik. Saya akan bahas tekniknya, tetapi sebelumnya buat Anda yang belum subscribe, seperti biasa silahkan Anda subscribe dulu di sini. Ataupun buat teman-teman yang ingin membeli ebook kitab live hipnotisnya, ebook ya, electronic book, ataupun buat Anda yang ingin lanjut di kelas privat bersama saya, Anda bisa hubungi WA yang ada di kolom video ini. Oke teman-teman, sambil Anda mempersiapkan diri, saya izin untuk ritual ngopi dulu. Kita bahas santai ya teman-teman. Yang pertama adalah tahapan dalam proses hipnotis. Tahapan dalam proses hipnotis yang kita sering pahami, yang pertama adalah melakukan yang namanya prainduksi. Prainduksi itu adalah proses awal ketika Anda melakukan proses hipnotis. Jadi ketika Anda ketemu seseorang yang ingin Anda lakukan proses hipnotis, maka itu sudah termasuk langkah dari prainduksi, sebelum induksi. Oke, apa saja yang menjadi poin penting dalam proses prainduksi adanya persetujuan antara Anda sebagai seorang penghipnotis dan orang yang akan dihipnotis. Jadi hipnotis ini harus memerlukan persetujuan ya, karena Anda adalah orang yang baru belajar, pemula, maka Anda harus meminta orang untuk dihipnotis dan setuju untuk dilakukan proses hipnotis. Tetapi buat Anda yang sudah di tingkatan mahir, Anda tanpa meminta persetujuan langsung dari orang yang dihipnotis pun akan sangat mudah. Nanti materinya berbeda ya, ini khusus untuk keterampilan dasar, jadi buat pemula. Selanjutnya adalah pahami bahwa hipnotis itu bukan pertarungan mental, bukan. Tetapi hipnotis adalah bentuk kerjasama antara seorang penghipnotis dan klien atau orang yang akan dihipnotis. Jadi Anda tidak bisa berpikiran seperti Anda ini mau bertarung. Nah, ini konyol sekali, pemahaman yang salah kaprah. Hipnotis ini tujuannya adalah membantu orang lain, membantu klien Anda. Maka Anda harus memberikan wawasan kepada klien Anda yang akan Anda hipnotis, supaya apa? Tidak terjadi yang namanya ketakutan, takut aibnya dibongkar, takut
nanti dikendalikan oleh penghipnotis dan lain sebagainya. Maka jika klien Anda ini merasa ketakutan, ini kemungkinan kecil untuk dilakukan proses hipnotis berhasil. Oke, tugas Anda adalah memberikan rasa nyaman dengan cara memberikan informasi sebanyak-banyaknya supaya klien Anda paham. Oke. Tahapan yang kedua setelah melakukan proses prainduksi, yaitu Anda melakukan yang namanya uji sugestibilitas. Jadi Anda menguji tingkat sugesti dari orang yang akan Anda hipnotis. Berbagai macam cara bisa Anda lakukan tentang teknik uji sugestibilitas ini. Semisal Anda melakukan tes uji rasa dengan membayangkan klien Anda seolah-olah merasakan rasa jeruk nipis, atau tangannya ini terangkat oleh balon udara, dan berbagai macam teknik yang sudah saya jelaskan di e-book saya. Jadi buat Anda yang sudah punya e-book saya, tentu Anda akan mengerti cara melakukan uji sugestibilitas terhadap klien Anda lakukan. Nah, setelah ketahuan atau menemukan orang yang sugestinya tinggi, maka termasuk orang yang cocok untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu dinamakan proses induksi. Dalam tahapan proses induksi ini adalah Anda membawa klien Anda ini untuk memasuki ke kesadaran, yaitu di pikiran alam bawah sadar. Bermacam-macam teknik induksi ya sebenarnya teman-teman. Jadi banyak sekali teknik yang bisa Anda pergunakan untuk melakukan proses induksi. Nah, di video yang berbayar, diklik tombol gabung ya, di YouTube ini ada tombol gabung, klik di sana, join di sana. Anda bisa melihat contoh daripada teknik induksi. Jadi tidak kebingungan maksudnya apa sih induksi, lihat di sana ya. Oke. Terus setelah Anda berhasil melakukan proses induksi kepada klien Anda melakukan yang namanya proses memperdalam dan melakukan atau mengecek tingkat kedalaman trans. Jadi istilahnya kalau orang di hipnotis ini masuk ke alam bawah sadar atau masuk ke kondisi trans. Nah, Anda memperdalam. Nah, dilakukan deepening. Anda ajak klien Anda dengan teknik-teknik yang sudah tersedia. Misal dengan cara melakukan pola-pola menghitung ya, dari 10 sampai 1. Setiap hitungan membawa kondisi klien Anda semakin rileks, semakin nyaman. Nah, itu adalah termasuk deepening, oke? Dan sekaligus Anda melakukan cross check di sana tingkat kedalaman trans dari klien Anda. Caranya bagaimana? Anda bisa mengecek tingkat relaksasinya, misalkan dari tangannya Anda angkat, kemudian Anda jatuhkan. Nah, kalau tangannya sudah lunglai, berarti ya Anda bisa tahu klien Anda ini masuk kondisi dalam ya, masuk kondisi terhipnotis dalam gitu. Atau Anda bisa ngecek dari raut mukanya, ototnya mulai kendor, itu juga bisa dipastikan klien Anda juga masuk kondisi trans. Atau terjadi namanya REM, Rapid Eye Movement, jadi pergerakan kedipan mata cepat. Itu juga menandakan bahwa klien Anda sudah masuk kondisi yang dalam. Dan tahapan selanjutnya adalah pemberian sugesti sekaligus kata kunci. Maksudnya apa? Ketika klien Anda ini sudah memasuki kondisi yang trans dalam, masuk alam bawah sadar yang dalam, barulah Anda memberikan sugesti. Misal Anda ingin membantu klien Anda untuk menghilangkan fobia atau trauma, nah Anda bisa menggunakan skrip ya, atau pola-pola bahasa yang mengandung kalimat makna sugesti. Ya, contohnya sudah ada di e-book saya, juga sudah saya jelaskan contoh-contohnya pemberian sugesti. Atau Anda bisa memberikan sugesti permainan. Nah, ini juga Anda bisa lakukan. Semisal Anda mensugesti klien Anda ini ketika nanti dia buka mata, maka entah kenapa klien Anda ini lupa dengan namanya, itu contohnya. Atau berbagai macam permainan yang lainnya bisa Anda coba.
Contoh-contohnya bisa saya jelaskan di ebook saya lengkap ya di sana. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan penormalan kembali atau akhiran, bagaimana nanti Anda menormalkan kembali. Nah, sesaat setelah klien Anda bersugesti, barulah Anda bisa melakukan proses menormalkan kembali. Jadi Anda bisa melakukan induksi ulang. Anda tidurkan kembali karena tadi dibuat setengah bangun. Nah, setelah itu Anda katakan, Anda berikan sugesti, katakan Anda normal kembali. Otomatis apa yang Anda sugestikan tadi akan kembali normal seperti biasa. Dan nanti ketika proses penormalan kembali atau istilahnya disebut dengan terminasi ini, Anda harus melakukannya dengan pelan-pelan. Jadi tidak bisa bangun normal kembali. Ini membuat nanti klien Anda pusing karena terlalu cepat. Ibarat kata tidurnya lelap. Ya, orang tidur lelap kemudian Anda bangunkan dengan cara yang kasar, itu akan pusing. Maka pelan-pelan cara membangunkannya. Nah, biasanya dilakukan proses penghitungan. Saya hitung mulai 1 sampai 10. Nanti pada hitungan 10 Anda bisa bangun dalam kondisi sehat, segar, bugar, fresh dan normal kembali, gitu ya. Jadi ini adalah pelajaran dasar atau keterampilan dasar, pemahaman dasar yang harus Anda mengerti. Di awal saya sampaikan bahwa ilmu hipnotis ini adalah bentuk keterampilan, maka siapapun bisa menguasainya karena ini adalah sebuah metodologi, ya, keterampilan yang bisa dipelajari. Buat Anda yang memang berniat atau bersungguh-sungguh untuk mendalami kemampuan ini, ya, Anda bisa memilih cara belajar. Anda bisa menonton video yang ada di YouTube, ya, silakan, termasuk YouTube saya atau YouTube yang lain, ataupun Anda juga bisa langsung membeli ebook saya, ataupun kalau Anda mau mendapatkan bimbingan, Anda juga bisa ikut kelas privat saya. Ya, pilihannya di tangan Anda. Oke, terima kasih. Semoga ini membuka pola pikir teman-teman yang masih menganggap bahwa mungkin hipnotis ini berkaitan dengan ritual tertentu, dengan kita bekerja sama dengan entitas lain, ya, jin atau apapun. Sekali lagi, tidak. Hipnotis adalah ilmu normal, ilmu ilmiah yang bisa dipelajari, atau tepatnya adalah sebuah keterampilan. Oke, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hormat dari Mas Nub, salam hipnosa. See you next time. Bye bye.